biografi Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Setiap kita meneliti paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentu kita akan mengenal beliau sebagai salah satu tokoh pendidik. Ia adalah Ali bin Ismail atau yang lebih terkenal dengan julukan Abu Musa Al-Asy'ari. Seorang mediator dalam perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Abu Hasan Al-Asy'ari lahir pada tahun 260 Hijriah atau bertepatan dengan 873 Masehi dan meninggal pada tahun 324 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 935 Masehi. Al-Asy'ari lahir di Basrah namun hidupnya besar di Baghdad. Ia merupakan ulama besar keturunan Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi Muhammad yang disabdakan oleh baginda bahwa kaumnya adalah golongan yang selalu mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata, aku membaca di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penggalan ayat, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Maka Nabi bersabda, mereka yang dimaksud dalam penggalan ayat tersebut adalah kaummu wahai Abu Musa. Dan Rasulullah memberikan isyarat dengan tangan beliau kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Rawahu Al-Hakim. Tokoh ini bernasab lengkap, yaitu Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah bin Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Ia adalah tokoh besar yang tak pernah mengenal lelah untuk memperjuangkan manhaj atau metode mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ia hidup dalam perjuangan mempertahankan ajaran yang lurus yang diajarkan para sahabat Nabi. Ia menghalau setiap pemikiran yang menyimpang di masyarakat, baik dari kalangan yang terlalu berlebihan memakai akal dalam berakidah seperti sekte Mu'tazilah, maupun dari kalangan ekstrim yang terlalu kaku dalam memahami teks lahiriah Al-Quran dan hadis seperti sekte Rafidhah. Al-Imam Ibnu Syakir mengatakan, ulama ahli hadis telah sepakat bahwa Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari adalah seorang pembesar dari golongan para pembesar ulama ahli hadis, dan mazhabnya adalah mazhab ulama ahli hadis. Ia membangun argumentasi di dalam bidang ilmu, asas dasar dalam beragama yang sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ia juga menolak atas bantahan orang-orang yang membuat perselisihan dari golongan yang sesat dan membuat bid'ah. Dan ia menghadapi sekte Mu'tazilah, sekte Rafidhah dan para ahli bid'ah dari golongan ahlu kiblah, serta golongan orang-orang yang keluar dari agama Islam bagaikan pedang yang terhunus. Barang siapa yang memakinya, melaknatnya ataupun mencacinya, maka ia telah terbuka jalan untuk berkata kotor kepada segenap pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Semangatnya terukir dalam sebuah syair. Ia berjuang dengan semangat yang seolah bekas telapak kakinya menancap di bintang kejora. Ia berjuang dengan tekad membara
yang secara tabiatnya ia tak mengenal rasa bosan. Sejak masih muda, Abu Hasan al-Asy'ari telah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian atas wasiat ayahnya, Abu Musa al-Asy'ari dipasrahkan untuk menimba sanad ilmu hadis kepada Syekh Zakaria As-Saji, salah satu ulama terkenal dengan kepakaran ilmu hadisnya dan ilmu fikih, yang juga murid terbaik Imam Ahmad bin Hanbal. Saya itu juga, Abu Musa al-Asy'ari juga mengambil sanad hadis kepada Abu Khalaf al-Jahmi, Abu Sahal bin Syair, Muhammad bin Ya'qub al-Maqri, dan Abdurrahman bin Kaf al-Bahri. Tajuddin As-Subuki memang benar semasa mudanya Abu Musa al-Asy'ari menimba ilmu kepada Ali al-Jubai, seorang tokoh ulama Mu'tazilah yang juga ayah tirinya, sebagaimana yang dicatat oleh Salahuddin As-Safadi dalam kitab Al-Wafi bil Wafaya. Akan tapi justru pengalamannya berdiskusi bersama para pakar sekte Mu'tazilah di masa mudanya telah menjadi bekal untuk mematahkan setiap argumentasi sekte Mu'tazilah. Ketika ia telah terpanggil untuk membela manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu riwayat asal mula Abu Hasan al-Asy'ari terpanggil untuk membela manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang dicatat Ibnu Sakir. Dikisahkan darinya bahwa ia berkata, terbenak di hatiku, di hati Abu Hasan al-Asy'ari, beberapa permasalahan dalam ilmu akidah. Maka aku pun berdiri untuk menjalankan sholat 2 rakaat, dan aku meminta kepada Allah agar Dia memberiku petunjuk menuju jalan yang lurus. Aku pun tertidur. Tak lama kemudian aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW dalam mimpi. Aku pun mengadukan beberapa permasalahan kepada beliau. Rasulullah pun mewasiatkan, tetapilah sunnahku. Aku pun terbangun dan aku membandingkan beberapa permasalahan ilmu akidah dengan dalil yang aku temukan di Quran dan hadis. Kemudian aku menetapinya dan aku membuang selainnya di balik punggungku. Setelah itu Abu Hasan al-Asy'ari pun menyibukkan dirinya untuk menulis beberapa pembelaan terhadap manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di rumahnya. Kemudian setelah 15 hari lamanya, Abu Hasan al-Asy'ari keluar dari rumahnya menuju masjid, dan ia menaiki mimbar seraya berkata, "Ma'asyiral muslimin, wahai segenap masyarakat, aku menjauh dari kalian semua dalam beberapa waktu ini karena aku ingin meneliti beberapa permasalahan. Maka menjadi serupa bagiku seluruh dalil yang ada, serta tak ada perkataan hak yang mengungguli perkara batil maupun sebaliknya saat itu. Kemudian aku meminta petunjuk kepada Allah, maka Allah pun memberikanku petunjuk kepada keyakinan yang telah aku tuliskan di dalam kitab-kitab yang telah kutulis ini. Dan aku melepaskan seluruh akidah penyimpang yang aku yakini selama ini, sebagaimana aku melepaskan pakaianku ini." Maka Abu Hasan al-Asy'ari pun melepaskan pakaian yang ia pakai sebagai isyarat. Kemudian Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari memang benar-benar keluar dari ajaran Mu'tazilah. Abu Hasan al-Asy'ari lebih dikenal dengan pemikirannya dalam ilmu akidah dengan karya monumentalnya yang berjudul Maqalat al-Islamiyyin, yang berisikan sejarah perkembangan berbagai sekte dalam Islam sejak zaman kenabian hingga di masanya. Akan tapi ia juga memiliki beberapa karya besar dalam berbagai bidang ilmu. Dalam bidang ilmu hadis, Abu Hasan al-Asy'ari menulis kitab khusus yang berisikan bantahan terhadap Ibnu Rawandi, salah satu tokoh Mu'tazilah yang menentang hadis mutawatir.
Di bidang tafsir Al-Quran beliau menulis kitab tafsir Mu'tazin. Di bidang usul fikih beliau menulis kitab Al-Ijtihad dan Qiyas. Ibnu Asakir, Abul Hasan Al-Asari memiliki 90 karya tulis, sedangkan menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Katsir memiliki 55 karya tulis. Dari Mu'tazilah ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengikuti aliran Mu'tazilah hingga berusia 40 tahun. Namun kemudian setelah sekian lama menjadi tokoh Mu'tazilah dan tidak jarang mewakili gurunya Abul Aswad Abu Ali Al-Jubai dalam forum-forum perdebatan, akhirnya Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah dan kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan yang patut dikemukakan di sini adalah apakah latar belakang keluarnya Abul Hasan Al-Asy'ari dari Mu'tazilah dan kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut data sejarah yang disampaikan oleh para ulama, yaitu karena ketidakpuasan Al-Asy'ari terhadap ideologi Mu'tazilah yang selalu mendahulukan akal tetapi tidak jarang menemukan jalan buntu dan mudah dipatahkan dengan argumentasi akal yang sah. Ketidakpuasan Al-Asy'ari terhadap paham Mu'tazilah tersebut dapat kita perhatikan dari riwayat-riwayat yang mengisahkan perdebatan dengan Abu Ali Al-Jubai, gurunya. Suatu ketika Al-Asy'ari berdialog dengan Al-Jubai. Al-Asy'ari berkata, bagaimana pendapatmu tentang nasib 3 orang yang meninggal dunia? Satunya orang mukmin, satunya orang kafir, dan yang satunya lagi anak kecil. Al-Jubai menjawab, orang mukmin akan memperoleh derajat yang tinggi, orang kafir akan celaka, dan anak kecil akan selamat. Al-Asy'ari berkata lagi, mungkinkah anak kecil tersebut meminta derajat yang tinggi kepada Allah? Al-Jubai menjawab, oh tidak. Mungkin karena Allah akan berkata kepada anak itu, orang mukmin itu memperoleh derajat yang tinggi karena amalnya, sedangkan kamu belum sempat beramal, jadi kamu tidak bisa memperoleh derajat itu. Al-Asy'ari bertanya lagi, bagaimana kalau anak kecil itu menggugat kepada Allah dengan berkata, Tuhan, demikian itu bukan salahku, andaikan engkau memberiku umur panjang, tentu aku akan beramal seperti orang mukmin itu. Al-Jubai berkata, oh tidak bisa. Allah akan menjawab, oh bukan begitu, justru aku telah mengetahui bahwa apabila kamu diberi umur panjang, maka kamu akan durhaka sehingga nantinya kamu akan disiksa. Oleh karena itu, demi menjaga masa depanmu, aku matikan kamu sewaktu masih kecil sebelum kamu menginjak usia aktif. Al-Asy'ari berkata, bagaimana seandainya orang kafir itu menggugat kepada Allah dengan berkata, Tuhan, engkau telah mengetahui masa depan anak kecil itu dan juga masa depanku, tetapi mengapa engkau tidak memperhatikan masa depanku dengan mematikan aku sewaktu kecil dahulu, sehingga aku tergolong orang-orang yang selamat seperti anak kecil itu? Dan mengapa engkau biarkan aku hidup hingga dewasa, hingga aku menjadi orang kafir dan akhirnya aku disiksa seperti sekarang ini? Mendengar pernyataan Al-Asy'ari, Al-Jubai menghadapi jalan buntu dan tidak mampu memberikan jawaban. Al-Jubai hanya berkata, kamu hanya bermaksud merusak keyakinan yang telah ada. Al-Asy'ari, tidak, aku tidak bermaksud merusak keyakinan yang selama ini Anda yakini, akan tapi guru tidak mampu menjawab pertanyaan. Penyebab kedua yaitu bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab.